Well, hello people, konnichiwa, back again bersama Salvian di channelnya Kudetek. Dan kali ini kita akan sehari pakai Realme 16 Pro Plus 5G. Ya mungkin aku agak telat ya buat nge-review HP ini ya. Cuma sebenarnya aku udah bikin video 3 hari pakai Realme 16 Pro Plus ya waktu bulan puasa, cuma nggak keedit gitu loh. Jadi karena memang sekarang lagi di Jepang, jadi ya aku ngerasa ini saatnya aku untuk nge-review HP yang satu ini. Ini HP menurutku underrated banget ya, karena dia punya performance, dia punya kamera, dia punya baterai gila. Ini aku jadi daily drive dari pertama awal dia launching loh. Jadi ya mungkin inilah saatnya aku untuk ngasih pengalamanku menggunakan Realme 16 Pro Plus 5G. Dipakai buat apa aja di Jepang ini. Kebetulan nanti aku mau cari barang-barang second di Akihabara ya. Jadi aku bakal full pakai HP ini, dari mulai buat ngonten, buat ngedit video pakai CapCut di HP ini, terus upload video, terus ngerekam pakai HP ini semuanya, bre. Oke, langsung aja kita mulai aktivitasnya. Tapi sebelum kita mulai, sekarang kita lihat dulu jam setengah 10 siang ya. Baterai tersisa 98%. Aku hari ini kesiangan pak, ternyata hari kedua aku capek banget anjir. Tidur jam 12, bangun jam 9 gitu ya. Tapi langsung aja kita mulai aktivitasnya dari jam setengah 10 pagi. Let's go. Oke, jam 10.17 kita baru keluar dari Airbnb dan baterainya tersisa 92%. BTW kita itu pakai full data internet ya, nggak pakai wifi. Terus untuk mode baterainya kita pakai mode baterai yang balance ya, bukan yang power saving. Wah, ini dia di Airbnb kita, mungkin kalian mau lihat. Set. Nah, ini di gang-gang Jepang, bre. Bener-bener cakep banget. Cuma memang kayak di Tebet sih dia, kabel-kabelnya tuh menjuntai gitu ya, kayak di Tanah Abang. Kita mau ke daerah Akihabara. Pertama mungkin kita bakal bahas desainnya dulu ya, bre. Jadi Realme 16 Pro Plus 5G ini dia pakai bahasa desain all curve ya. Dari mulai bodi belakang sampai layarnya itu melengkung. Dan buat bobotnya itu ada di 203 gram buat yang varian Eco Leather. Karena Realme 16 Pro Plus 5G itu ada yang varian back glass ya, atau back covernya tuh glass. Tapi kalau yang varian yang ku pegang ini yang premiumnya lah ya, aku lebih demen pakai HP ini tanpa casing. Karena Eco Leather ini tuh kayak kulit sintetis gitu, jadi nyaman di tangan ya. Dan untuk sudut-sudutnya ya lumayan melengkung, bikin pas digenggam tuh nggak bikin sakit lah gitu. Dan untuk ketebalan bodinya gimana bang? Ini di 8,1 mm dengan kapasitas baterai 7000 mAh. Aku rasa 8,1 mm lumayan tipis lah ya. BTW buat framenya ini dia bukan plastik ya bre, melainkan ini adalah frame metal. Aku juga kaget awalnya, serius ini metal? Kayaknya bukan metal deh, ini kayak polikarbonat plastik gitu. Nah di bagian samping kiri soalnya nggak ada antena-antenaan gitu. Tuh samping kiri, bagian samping atas ada mikrofon sama speaker. Terus bagian samping kanan volume button sama power button, dan bagian bawah itu ada speaker lagi, USB Type-C, mikrofon sama slot nano SIM card ya yang nggak support micro SD card. Ini kita lagi jalan di pinggir jalan, lagi nyari halte bre. Ini kan di pertengahan bulan Mei ya, ini tanggal 12 Mei. Itu berarti lagi transisi dari musim semi ke musim panas ya. Jadi kalian bisa lihat ini terik banget tapi dingin gitu. Gimana sih? Dia panas tapi dingin. Tuh, untuk cuacanya ada di 23 derajat Celcius. Ini tuh kayak di AC ruangan gitulah. Jadi walaupun ini terik, bener-bener terik tapi dingin gitu loh. Nah, aku sampai lupa. Aku mau ngebahas proteksinya ya, karena Realme itu biasanya jualan proteksi. Di bagian depan atau layarnya dulu udah diproteksi Corning Gorilla Glass 7i. Bukan yang gimana-gimana, tapi udah cukup lah. Cuma yang aku nggak suka dari layar melengkungnya Realme ini adalah susah sekali mencari anti gores, bre. Ini aku tadi habis ngelepas anti gores karena udah jelek, dan susah banget nyari anti gores layar melengkung. Sedangkan untuk IP ratingnya, proteksi IP ratingnya di sini udah lengkap banget. Ada IP rating IP68 sama IP69K, yang mana dia bisa diajak nyelam sampai kedalaman 2 meter ya. Terus tahan sama air bertekanan tinggi gitu. Jadi untuk proteksi IP rating dan proteksi layar ini udah oke sih, nggak perlu dikomplain. Karena Realme biasanya jualan itu kan. Cuma komplainku ya cuma layarnya aja susah nyari anti gores ya. Di sini pun ya, walaupun lampu merahnya kecil dan lagi nggak ada mobil, orang-orang di sini tuh bener-bener mau menunggu gitu loh untuk menyeberang sampai lampunya hijau gitu. Respect banget sih. Tata letak kotanya juga bagus. Dan walaupun ini yang memproduksi motor di Indonesia, Yamaha, Suzuki, Honda, tapi orang-orang sini kagak pakai motor, pakainya sepeda, lihat. Nggak ada satupun motor aku lihat di jalanan. Jarang banget ditemuin lah.
bisa dihitung. Mostly di sini kendaraannya ya sepeda, kalau nggak ya naik bus. Tuh ada yang naik sepeda itu pun kantor pos. Tuh ya, kurir. Tuh bangunannya rapih banget. Kayaknya aku bakal sering review HP di Jepang lah. Ya, minta tolong ya, ditonton, di like, di subscribe gitu biar kita bisa ke Jepang lagi, bre. Nge-review HP. Sebentar lagi kita sampai di Akihabara. Set, ada yang buka MacBook. Kita kena scam. Ini kita naik tangga. Agak kelar-kelar anjay. Oh, oke deh, udah. Oke, kita udah di luar. Oke. Ini dia, bre, kita udah nyampe. Ini Naka-Okachimachi stasiunnya. Kita berhenti dulu, bre, karena capek banget abis naik tangga ya. Dan aku mau ngebahas layarnya dari Realme 16 Pro Plus 5G ya. Jadi ukurannya tuh lumayan besar, tapi lebih ke memanjang sih ya untuk rasionya. Karena ukurannya tuh di 6,8 inci, gila tuh, gede banget ya, 6,8 inci. Untuk refresh rate-nya ada di 144 Hz. Udah kayak HP gaming kan, tapi inget ya bre, 144 Hz-nya itu hanya berlaku di aplikasi bawaan. Pas aku cek tuh cuma ada di kalkulator, di Kompas, terus di recording. Ngapain aplikasi kayak gitu dikasih 144 Hz? Jadi menurutku layar 144 Hz di Realme 16 Pro Plus ini kayak gimmick aja gitu loh. Karena mostly aplikasi kebanyakan tuh supportnya cuma di 120 Hz refresh rate gitu loh. Yang menarik itu justru dari resolusi layar HP ini, bre. Karena menurutku ini kan bukan HP flagship. Mungkin kalau di Realme nih seri HP flagship ya. Jadi resolusinya tuh bisa diganti-ganti. Mau yang high resolusi ataupun yang standar resolusi. Resolusi high-nya tuh ada di 1280 x 2800 pixel. Dan kalian bisa turunin ke resolusi standar supaya bisa lebih menghemat baterai di 1080 x 2362 pixel. Karena memang panel yang dipakai ini bukan LTPO AMOLED, melainkan adalah AMOLED biasa, yang artinya dia nggak bisa turun sampai 1 Hz. Dia mungkin mentoknya di 30 Hz doang. Makanya mungkin Realme ngasih opsi yaitu ganti resolusi aja supaya baterainya lebih irit lagi gitu loh. Tapi menurutku baterai 7000 mAh sih udah gede banget ya Pak, tapi ya kita lihat nanti hasil akhirnya dapat screen on time berapa jam gitu. Sisanya mungkin di bagian brightness yang aku rasa overclaim, maksimalnya tuh bisa di 6500 nits ya, tapi mungkin di beberapa kota kecil aja dia bisa seterang itu, tapi mungkin cuma di 1000-an nits doang. Dan di pengaturan displaynya sih di sini tertulis ada extra brightness. Jadi extra brightness tuh kayak bisa ngasih opsi brightness maksimal yang kita inginkan gitu loh. Oke bre, aku lagi ada di Uniqlo-nya di Jepang ini karena Uniqlo paling tinggi ya. Jadi bertingkat-tingkat gitu, dan update sekarang jam 11, baterai tersisa 85%. Nah, aku tuh mau melengkapi baju Uniqlo-ku. Ini kalian bisa lihat ada warna banyak banget ya. Jadi aku tuh udah punya hampir semuanya, tapi yang di Jepang ini ada yang warna baru, warna merah marun. Ini aku belum punya nih. Ini yang Airism ya, jadi adem, nggak bikin gerah. Harganya di situ 2.000 yen atau sekitar 220.000. Nah kalau di Indonesia, yang Airism ini harganya 250.000. Nah karena kita turis, itu kita dapat free tax 10%. Jadi harga aslinya nih jadinya 200.000 rupiah aja. Jadi aku mau ambil ini satu. Ya salah, orang introvert bajunya mah polos-polos aja nggak sih? Jadi nggak ada tax free, bre. Jadi harganya tetap 220.000 atau 2.000 yen. Dan di Indonesia ini udah ada sih yang kita bayar sendiri di kasir. Arigatou gozaimasu. Itu agak ada bahasa ininya kan? 990, 550.000 ya. Ini di GU dapat diskon 10% tax ya, free tax. Beneran 4 item kan? Gimana? Bisa. Di Uniqlo nggak bisa, di sini bisa. Berarti emang Uniqlo nggak bisa kali. Oke. Udah. Akhirnya selesai juga kita belanja di GU. Sekarang udah jam 12 siang, baterai tersisa 77%. Total belanja di GU itu 5.000 yen alias 550.000, dapat 4 item. Gila, tadi celananya murah banget coy. 990 yen itu sekitar 120.000 ya. Dan itu kualitasnya bagus banget. Tadi ada nyoba beberapa baju kayak baju kemeja, tapi malah kayak mau ini ke masjid ya. Itu mah kemeja buat sholat Jumat ya kayaknya ya. Jadi satu set kayak gitu nggak cocok sih, jadi harus belang gitu warnanya. Aku menemukan warna abu-abu ditambah celana yang diskon 1190 yen. Oke lah. Terus di sini juga pemandangannya bagus karena ini kan satu gedung itu Uniqlo dan juga GU gitu. Tadi sempat foto-foto juga dan mungkin kita bakal bahas kameranya kali ya. Yuk.
Keluar tiket di bawah. Kembaliannya. Kembaliannya di situ. Jadi bre, keluar dari gedung Uniqlo kita menemukan resto. Nih ya, aku makan nasi. Jadi ini kita beli satu set harganya 840 yen. Ini aku makan nasi, ini kamu makan ramen. Coba. Nih ini pakai kamera Realme. 840 yen berarti sekitar 90 ribuan lah ya. Ini saatnya kita bahas kameranya ya, karena aku udah jadiin HP ini daily drive mungkin 2 bulan kali ya. Jadi Realme 16 Pro Plus 5G ini punya konfigurasi 3 lensa udah. Yang mana lensanya mostly sih yang kepake itu buatku pribadi adalah lensa utama dan juga lensa telefotonya. Yang satunya lagi kurang begitu kepake. Ini alasannya. Jadi lensa utama itu resolusinya 200 megapiksel. Pakai sensor dari Samsung juga, yaitu Samsung HP5 ya. 200 megapiksel ini untuk aperture-nya ada di f1.9 dan focal length-nya tuh ada di 23 mm. 200 megapiksel ini ya jarang banget kepake sih, tapi kalau kalian mau memanfaatkan, ya kalau kalian jepret terus di zoom tuh nggak pecah lah. Cuma Realme 16 Pro Plus 5G kan udah ada lensa telefotonya ya, jadi 200 megapikselnya menurutku too much ya, menurutku pribadi too much gitu loh. Lebih baik sih ya 50 megapiksel aja disamain kayak si telefotonya. BTW bre, telefotonya ini udah periskop ya, dan punya optical zoom 3,5 kali yang pakai sensor dari Samsung juga, yaitu Samsung ISOCELL JN5. Terus focal length-nya tuh ada di 80 mm karena dia 3,5 kali optical zoom, dan aperture-nya ada di f2.8 bre. Nah, lensa terakhir itu adalah lensa ultrawide yang sayang banget ya. Lensa ultrawide-nya cuma 8 megapiksel doang. Yang mana ketika aku pakai buat rekam video itu nggak kepake. Karena aku tuh sering rekamnya tuh pakai 4K 30 fps, sedangkan ultrawide 8 megapiksel ini nggak bisa di 4K 30 fps. Dia cuma bisa di Full HD 30 fps doang. Makanya aku rasa lensa ultrawide-nya tuh jarang banget kepake, bahkan aku nggak pernah make karena ya kualitasnya yang sangat beda banget ya, jomplang lah sama dua lensa tadi gitu. Jadi yang sering aku pakai udah jelas lensa utama dan juga lensa periskopnya. Nah, untuk lensa selfie-nya ini ada di 50 megapiksel juga dengan aperture di f2.4 dan focal length di 23 mm yang bisa ngerekam 4K 60 fps juga. Jadi yang bisa ngerekam 4K 60 fps tuh ada di lensa utama, lensa telefoto, dan lensa selfie. Lensa ultrawide-nya tidak bisa digunakan untuk 4K 30 fps ataupun 4K 60 fps ya. Cuma bisa di Full HD 30 fps doang bre. Sebenarnya fokus dari HP ini ada di bagian foto yang mereka sebut Vibe Mode. Jadi ini tuh semacam preset atau filter gitu yang mirip kayak preset di kamera Fujifilm. Cara aksesnya juga gampang, tinggal swipe ke bawah dan nanti ada banyak pilihan filternya. Yang sering kepake sih jujur yang lively ini ya. Karena kebanyakan hasil fotonya pakai mode Vibe yang lively ini. Kalian bisa atur juga kayak misalkan saturasi, kontras, sharpness, clarity, dan lain sebagainya. Hasil fotonya jujur aku suka ya. Buat kelas HP mid-range sudah dapat lensa tele 3,5 kali optical zoom, ini udah jarang banget ditemuin. Bahkan HP mid-range-nya Samsung pun belum tentu dapet lensa telefotonya kan bre. Hasil fotonya tuh ya ready to upload banget lah. Ibarat ya tinggal jepret doang, udah tinggal upload di sosial media. Hasilnya pun kayak foto-foto Ghibli gitu. Apa karena memang lokasinya di Jepang kali ya? Kalau foto malam itu ada pilihan lighting effect bre. Ada starburst dan juga heart. Ini tuh cocok buat foto malam hari yang banyak lampu jalanannya gitu. Jadi nanti ada efek kayak bintang atau lope-lopenya gitu bre. Terus bisa dikombinasiin juga sama fitur soft light. Pilihannya ada banyak, ada deja vu, retro, misty, glowing, dan dreamy. Ini bikin foto malam jadi lebih berkarakter lah. Banyak opsinya juga ternyata di HP ini. Berasa ada efek bloomy gitu dan lampu jalannya berubah gitu. Dan ini tinggal jepret doang, nggak perlu diedit atau pakai prompt di ChatGPT. Terus ada mode long exposure juga. Hasilnya kira-kira kayak gini lah. Bener-bener ya, ini nggak perlu diedit lagi bre. Vibe-nya berasa kayak pakai filter tapi nggak kekompres. Warnanya kontras, detailnya bagus. Cuma memang aku tuh lebih sering pakai yang lensa telenya sih, bukan lensa utamanya. Terus di menu edit galeri, pilihan watermark-nya juga lengkap. Ada yang frame kayak gini, terus ada yang brand, atau cuma sekedar teks doang biar nggak terlalu show off. Oke bre, kita istirahat dulu dan kita update sekarang jam 2 siang. Baterai tersisa 62% ya. Kita istirahat di taman
ini namanya Ueno Park ya. Tamannya gede banget dan ada danau, tapi danaunya isinya tuh kayak enceng gondok gitu ya, kayak tanaman-tanaman gitu. Terus dikelilingi dengan bangunan-bangunan yang nggak terlalu tinggi lah. Di sini suasananya adem, tenang, dan ternyata memang walaupun dingin tetap bisa menghitamkan badan ya. Jadi sinar UV-nya tuh terlalu tinggi di musim semi kayak gini. Dan aku tuh tadi sempat beli ini, Bre. Ini tuh kayak life hack gitu buat yang terlalu capek, terlalu sering jalan kaki ya. Jadi ada fiber mini plus apa sih ini, kayak energy drink gitu. Rasa anggur sama es batu dicampur. Ya sebenarnya ini tuh lebih ke gula sih, teman-teman. Gula dicampur jelly terus diminum pakai es batu. Buat ngembaliin energi lah. Oke, update sekarang jam 4 sore tuh ya. Jam 4 sore lebih, baterainya tersisa 35%. Ini pemandangannya bagus banget, Pak. View-nya langsung Shibuya Cross. Bukan ya? Nggak semua penyeberangan tuh Shibuya Cross ya. Tuh, di ujung sana ada wagon. Tuh, wagonnya. Jadi udah banyak ambil foto-foto, video-video pakai Realme 16 Pro Plus ya. Dan kali ini aku pengen ngebahas performance-nya. Kira-kira harga 8 juta performanya gimana sih? Jadi tadi aku udah ngedit video, Pak. Barusan aku kelar ngedit video-video pendek aja sih. Totalnya aku tuh udah ngedit 2 video tuh ya. Sebenarnya lebih sih aku karena jadiin HP ini buat daily drive juga kan. Jadi chipsetnya Realme 16 Pro Plus 5G ini pakai Snapdragon 7 Gen 4 ya. Snapdragon 7 Gen 4 itu bisa buat ngapain aja. Buat ngedit video 4K HD, aku rasa agak kewalahan jujur ya. Kewalahannya tuh gimana? Reviewnya tuh ya lumayan agak sedat-sedat, cuma tetap masih ada sedikit lancar lah. Mungkin kalau dikasih sound effect, dikasih transisi, dikasih overlay dan lain sebagainya, ini udah keberatan sih ya, Bre ya. RAM-nya sendiri buat unit yang lagi aku pakai ini 12 GB LPDDR5X, dan untuk storage-nya di 512 GB UFS 3.1. Sejauh ini buat performance-nya aku ngerasa ini cukup. Karena memang sejatinya ini adalah HP mid-range gitu loh, bukan HP flagship. Buat nemenin konten, video, ngedit, ini aman. Tapi kalau untuk gaming, sebenarnya aku udah ada coba ya untuk main game ya, Bre. Di sini ada game HOK, itu main 30 menit dapat 111 FPS rata-ratanya. Buat settingan grafiknya di sini aku pakai ultra, dan juga untuk FPS-nya atau frame rate-nya pakai yang max ya. Dapat 111 FPS, menurutku udah cukup lah, udah lancar lah ya. Cuma kalau kalian lihat grafiknya memang nggak stabil banget di 120 FPS gitu loh. Dan selanjutnya ini juga ada tes buat main Delta Force ya. Pakai settingan grafiknya di sini yang exquisite ya, sama frame rate-nya yang ultimate. Itu bisa dapat rata-rata FPS di 54 FPS ya. Ini belum kebuka di 60, itu pun ada sedikit drop gitu loh. Jadi nggak lancar 60 FPS. Terus ada Genshin Impact juga kita tes buat main di preset medium 60 FPS. Main 30 menit itu performance-nya di 50 FPS, dan kalian bisa lihat grafiknya tuh nggak terlalu stabil gitu untuk game Genshin Impact ini, padahal settingan medium. Berarti artinya ada limitasi dari Realme-nya supaya nggak terlalu panas, karena memang untuk back cover-nya ini pakai vegan leather yang nggak begitu bagus lah untuk menghantarkan panas gitu loh jujur. Dan 7 Gen 4 aku rasa harusnya sih main Genshin Impact preset medium bisa lah gitu ya, stabil di 60 FPS, tapi ternyata enggak ya di HP ini. Dan untuk skor Antutunya ya aku sih sekarang udah nggak pernah berpatokan sama skor Antutu ya. Skor Antutunya tuh di 1,3 jutaan ya, dan ya nanti juga berubah-berubah lagi tuh. Dan perlu diketahui ya, Bre, tadi tuh kita tes gamingnya tuh pakai GT mode, GT Boost ya sebutannya, tapi tetap aja nggak nolong. Jadi ya udahlah, kira-kira untuk performance gamingnya itu aja. Tapi kalau misalkan kalian cuma sekedar scrolling terus pindah buka tutup aplikasi, pakai multi window lebih dari 2 aplikasi, itu aman banget, nggak ada kendala sama sekali. Sebenarnya real use-ku pribadi itu adalah ngedit video di CapCut sih untuk 4K-nya tadi. Tapi sejauh ini sih aku masih belum ada komplain, karena mengingat ini adalah HP mid-range 7 Gen 4 dengan harga 8 juta gitu, indis ekonomi ya. Dapat periskop sih ya oke lah gitu, dengan baterai 7000 mAh. Ini baterainya masih 35%, full paket data lagi. Ya oke lah. Habis ini kita mau lanjut lagi, Bre, buat jalan-jalan ini masih di daerah mana? Ueno ya, masih di daerah Ueno. Update dulu, Bre. Sekarang jam 6:30 malam, baterai tersisa 16% ya. Wah, udah malam juga di sini, dan kita cari makan. Kita lagi di mana nih? Nakau. Dan aku pesen terlalu besar ya. Ini porsinya sangat besar ya. Nasi telur tuh besar sekali. Yuk. Dan terakhir mungkin aku mau ngomongin beberapa hal yang belum ku mention ya. Kayak misalkan
HP ini dapat update Android berapa kali. Jadi Realme 16 Pro Plus 5G itu dapat update Android sampai 4 tahun ya, atau 4 kali. Terus untuk security patch-nya itu sampai 6 tahun ya. Dan saat ini OS-nya tuh pakai OS Realme UI 7.0 yang udah bener-bener kayak iPhone banget lah ya. Terus untuk Android-nya versi 16. Ada beberapa hal yang aku nggak suka dari Realme 16 Pro Plus. Pertama tuh adalah Realme 16 Pro Plus 5G itu nggak support eSIM ya. Jadi cuma ngandelin 2 nano SIM card. eSIM-nya nggak ada. Jadi kalau lagi liburan kayak gini, bener-bener aku tuh nggak bisa beli eSIM, bre. Cuma bisa beli roaming dari kartu Indonesia gitu ya. Sayang sekali. Nah, kalau NFC tetap aja di sini NFC-nya tuh bisa ngebaca kartu akses perumahan ya. Jadi ya aman lah. Ini biasanya aku tap buat kartu akses perumahanku. Terus kayak misalkan lubang jack 3.5 mm nggak ada, slot micro SD card juga nggak ada. Sayang banget lah. Oke lah, kita mulai makan dulu ya, bre. Kamu makan apa? Makan daging. Daging. Aku makan nasi, telur, ayam. Dan setelah seharian berkeliling di Akihabara nyari barang second, kontennya ada di video pendek ya, bukan di video panjang, aku memutuskan untuk pulang, bre. Karena kereta di Jepang tuh nggak sampai jam 12 malam, kalau nggak salah ya. Dan di dekat penginapan kami, ada minimarket Aeon gitu. Ya tradisi lah, setelah seharian berkeliling, pulangnya kita mampir ke minimarket buat beli beberapa makanan gitu ya kan. Dan di Aeon ini sistem pembayarannya tuh udah self-service. Kita yang scan sendiri, kita yang masukin uang sendiri. Harga di sini tergolong agak mahal sih ya. Roti ginian doang harganya 109 yen atau sekitar 12 ribuan. Kalau di Indo mah ya masih 6-8 ribuan lah. Susu juga mahal ya di sini ya, apalagi buah-buahan. Pisang aja harganya 15 ribu tuh cuma dapat 3 biji. Dan sampai di penginapan di jam setengah 10 malam, baterai tuh tersisa 4%. Berarti total kita di luar itu sekitar 11 jam setengah lah. Mulai dari jam 10 pagi sampai penginapan jam setengah 10 malam, HP ini dapat screen on time sekitar 6 jam 40 menit. Bukan angka yang luar biasa buat sebuah kapasitas baterai sebesar 7000 mAh. Tapi kalau kita lihat dari penggunaannya yang dominan pakai kamera video 1 jam 30 menit. Dan ini pakai full data internet dan brightness-nya maksimal karena kebanyakan di outdoor yang terik matahari. Buat speed charging-nya bermodal adapter 80 watt SuperVOOC yang dapat di paket pembelian, isi daya dari 3% sampai 50% butuh waktu 29 menit, sedangkan dari 3% ke full 100% butuh waktu 1 jam 8 menit. Waktu yang cepat buat sebuah baterai 7000 mAh sih. Jadi ya kira-kira itu dia ya video 1 hari pakai Realme 16 Pro Plus 5G. Gimana menurut kalian? Jujur masih agak bingung ya buat konten vlog kayak gini ya. Kalau kalian ada saran atau kritik langsung komen aja di bawah, bre. Karena kita butuh feedback dari kalian juga. Jadi like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe warna putih karena bukan warna merah lagi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.